Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Alia dan saat ini saya sedang berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Saya mengambil jurusan manajemen dan sekarang saya sudah semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang POAK. P-nya yaitu plan atau perencanaan, O-nya organize atau pengorganisasian, A-nya action atau tindakan, dan yang terakhir C yaitu control atau pengendalian. Pembahasan yang pertama ada konsep metode POAK. Plan, organize, action, dan control adalah suatu konsep manajemen yang sering digunakan dalam dunia bisnis untuk membantu mengorganisir proyek dan memastikan kesuksesannya. Saya akan menjelaskan pengertian tentang POAK. Yang pertama ada plan. Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada organize. Organize adalah proses dalam memastikan kebutuhan sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Yang ketiga ada action. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi misi dan program kerja organisasi. Yang keempat atau yang terakhir ada kontrol. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan kontrol yang baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Jadi dengan mengikuti konsep POAK, suatu proyek dapat diorganisir dan dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Pembahasan yang kedua ada manfaat POAK. Mengimplementasikan konsep POAK dalam sebuah organisasi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Kedua, kualitas pengambilan keputusan. Ketiga, minimalisir risiko. Keempat, efektivitas komunikasi dan koordinasi. Kelima, akuntabilitas dan transparansi. Keenam, kualitas produk dan layanan. Jadi, dengan mengimplementasikan konsep POAK, sebuah organisasi dapat memastikan bahwa proyek diorganisir dan dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien, serta menghindari risiko kegagalan proyek. Pembahasan yang ketiga ada penerapan metode POAK. Konsep POAK dapat digunakan dalam berbagai jenis proyek atau tugas yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengendalian yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir ada tahapan mengevaluasi POAK. Untuk menganalisis apakah konsep POAK sudah diterapkan dengan efektif dalam sebuah organisasi, dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi hasil proyek. Kedua, tinjauan ulang tahapan POAK. Tiga, evaluasi keefektifan. Keempat, tinjauan kinerja. Kelima, tinjauan terhadap penggunaan sumber daya. Keenam, umpan balik pemangku kepentingan. Jadi dengan melakukan langkah-langkah tersebut dapat dilakukan analisis apakah konsep POAK telah diterapkan dengan efektif dalam organisasi. Nah, sekarang kalian sudah mengerti belum tentang POAK? Dari pembahasan yang baru saja saya bahas, ada manfaat POAK, penerapan metode POAK, serta tahapan mengevaluasi POAK. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Dadah!